Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Jaulovia dengan NPM 2262109008. Dengan matkul penyiaran akan menjelaskan materi tentang keunggulan media baru, kelemahan media baru, dan perangkat siaran media baru. Keunggulan media baru. New media atau media baru, terutama media sosial, memiliki keunggulan dalam menghilangkan batasan-batasan waktu, geografis, dan dimensi, sehingga mempercepat alur informasi. Dengan perkembangan teknologi, terutama telepon pintar atau smartphone, manusia dapat tetap terhubung kapan saja dan di mana saja tanpa harus bergantung pada kabel atau komputer. Media sosial juga memungkinkan interaksi sosial yang lebih luas dan lebih mudah untuk memungkinkan pengguna tetap berhubungan dengan keluarga, kolega, atau siapapun meskipun jarak mereka jauh. Indrawan et al. 2020. Selain itu, media online memberikan akses mudah untuk mencari hiburan dan mengurangi kepenatan dalam aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya dapat membantu melancarkan produktivitas. Putri 2022. Selanjutnya, new media atau media baru, terutama media sosial, memberikan perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat. Media ini menawarkan interaktivitas tinggi, memungkinkan komunikasi terjadi secara real-time tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Unggulan lainnya adalah kemampuan penyimpanan data yang fleksibel, di mana informasi dapat diakses kapan saja dari berbagai perangkat yang terhubung dengan internet. Selain itu, media baru memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih atraktif dibandingkan media konvensional yang umumnya bersifat satu arah. Teknologi seperti video conference dan fitur secara langsung di Instagram memperkuat isi interaktivitas media sosial, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dan lebih personal dengan audiens mereka. Pratyaksa dan Putri ND. Media baru membawa perubahan signifikan dalam proses komunikasi manusia, mengubah pola komunikasi dari one-way flow menjadi two-way flow, bahkan multi-way flow. Kini, penyebaran pesan tidak lagi terbatas pada media tradisional seperti televisi atau radio, tetapi bisa dilakukan melalui platform daring seperti YouTube, memungkinkan interaksi antara pengirim dan penerima pesan serta antar sesama penerima. Selain itu, media baru memediasi komunikasi dalam berbagai konteks, seperti menyampaikan ucapan selamat ulang tahun atau hari raya yang bisa dikirim melalui aplikasi pesan instan, grup chat, atau bahkan diunggah ke media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Unggulan lainnya adalah adanya kompresi ruang dan waktu yang memungkinkan komunikasi terjadi kapan saja dan di mana saja, serta amplifikasi ekspresi melalui tambahan seperti emoticon dan simbol dalam platform daring. Media online memiliki keunggulan dalam menyajikan informasi dengan cepat, selalu up-to-date, dan berkelanjutan memungkinkan pengguna untuk memperoleh berita terkini secara real-time. Contohnya, portal beritadetik.com dapat memberikan informasi secara real-time secara 24 jam tanpa henti. Selain itu, media online juga lebih unggul dalam menyampaikan berita darurat, seperti peringatan bencana alam dibandingkan dengan media cetak, sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan informasi yang diperlukan. Media baru memiliki keunggulan dalam digitalisasi di mana semua data diproses dan disimpan dalam bentuk digital, memungkinkan efisiensi dalam penyimpanan tanpa memerlukan ruang fisik yang luas. Data yang dikompresi menjadi ukuran lebih kecil dapat diakses secepat serta mudah dimanipulasi. Selain itu, interaktivitas menjadi salah satu kelebihan utama media baru, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain serta terlibat langsung dalam perubahan gambar atau teks yang mereka akses. Media baru menciptakan budaya virtual yang memungkinkan komunikasi berlangsung tanpa batas melalui dunia digital. Ruang-ruang sosial yang sebelumnya hanya ada di dunia nyata kini dapat ditemukan dalam dunia virtual yang disebut sebagai cyberspace. Keunggulan lainnya adalah kemampuan media baru dalam menyediakan berbagai bentuk komunikasi seperti one-to-one communication, one-to-many communication, dan many-to-many communication, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih luas dan fleksibel. Dengan adanya jaringan global, komunikasi dapat berlangsung secara real-time tanpa hambatan geografis, memperluas jangkauan informasi dan koneksi antar individu. Teknologi transmisi digital memberikan
peluang bisnis baru bagi penyiaran dengan menambahkan kemampuan interaktif pada penerima. Interaktivitas ini memungkinkan berbagai layanan seperti pendidikan, informasi elektronik, iklan perbankan, statistik pemirsa, video on demand, dan permainan digital. Selain itu, teknologi ini mendukung berbagai bentuk return channel seperti jaringan kabel, serat optik, saluran telepon, tautan terestrial, dan satelit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan interaktif yang diinginkan. Fleksibilitas dalam pemilihan teknologi ini menjadikan media baru lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu kelemahan media baru. Di sisi lain, meskipun media sosial memberikan banyak manfaat, ada juga kelemahan yang muncul akibat penggunaannya. Media sosial dapat menghamburkan batas antara privasi dan ruang pribadi seseorang karena informasi menjadi lebih terbuka dan transparan. Banyak orang secara sadar membagikan informasi pribadi mereka tanpa mempertimbangkan dampaknya. Selain itu, terlalu asik dalam dunia virtual dapat membuat seseorang lupa dengan realistis dunia nyata sehingga interaksi sosial secara langsung menjadi berkurang. Ketergantungan yang berlebihan terhadap media sosial juga dapat mengurangi fokus pada aktivitas produktif dan menghambat kehidupan sosial di dunia nyata. Salah satu kelemahannya adalah tidak adanya jaminan akan kebenaran informasi yang beredar. Dalam media baru, pesan yang disampaikan bukanlah kebenaran yang absolut, melainkan hanya sinyal yang diinterpretasikan oleh penerima berdasarkan kemampuan mereka dalam memahami kode komunikasi tersebut. Selain itu, media baru juga berpotensi menciptakan realitas yang terdistori. Menurut Bourdieu, apa yang ditampilkan di media bisa lebih nyata dibandingkan realitas sebenarnya. Hal ini menyebabkan manipulasi informasi dan penciptaan persepsi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan, sehingga pengguna perlu lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi yang mereka terima. Berbeda dengan media konvensional yang lebih faktual dan terpercaya, media baru memungkinkan siapa saja yang menyebarkan informasi tanpa melalui proses verifikasi yang ketat. Akibatnya banyak masyarakat yang mudah termakan hoax. Salah satu kekurangan media baru adalah terjadinya banjir informasi yang justru dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Di satu sisi, kemudahan akses terhadap informasi semakin meningkat, tetapi di sisi lain, banyaknya informasi yang diterima seringkali sulit untuk disaring dan dipahami dengan baik. Akibatnya, masyarakat mengalami kelebihan beban informasi atau information overload, yang dapat menghambat mereka dalam memanfaatkan informasi secara efektif untuk membangun dan mengkonstruksi tata sosial yang lebih baik. Berikutnya yaitu perangkat media baru. Perkembangan teknologi penyiaran dalam beberapa dekade terakhir telah menghadirkan berbagai platform baru seperti internet, TV kabel, dan satelit. Kehadiran teknologi ini membuka peluang baru dalam penyebaran informasi serta memberikan kebebasan berekspresi yang lebih luas. Individu maupun kelompok kini dapat menyampaikan pesan mereka kepada khalayak yang lebih besar tanpa terikat oleh batasan media konvensional, menjadikan komunikasi lebih terbuka dan inklusif. Perangkat new media atau media baru yang berperan dalam perkembangan media sosial meliputi teknologi berbasis internet seperti komputer, laptop, dan terutama smartphone. Smartphone memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dengan mudah tanpa perlu menggunakan kabel atau duduk di depan komputer. Selain itu, adanya mesin pencari atau search engine memungkinkan pengguna internet untuk dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan hanya dengan mengetik kata kunci. Hal ini semakin mempersempit batas ruang dan waktu, menjadikan internet sebagai bagian penting dari kehidupan modern. Selain itu, media sosial seperti Instagram menghadirkan fitur-fitur inovatif seperti siaran langsung dan berbagai jenis arsip, mulai dari teks, gambar, hingga video. Semua ini menunjukkan bahwa perangkat new media terus berkembang, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Salah satu perangkat dalam media baru adalah platform berbagi video seperti YouTube yang memungkinkan pengguna untuk menonton berbagai program dan acara kapan saja. Sejumlah stasiun TV yang menerapkan konsep multi-platform sering menayangkan kembali program andalannya di YouTube sehingga memperluas jangkauan dengan jumlah penonton. Dengan adanya YouTube, seseorang yang melewati acara pada waktu tayangnya dapat menontonnya di lain waktu sesuai keinginan, menjadikannya konsumsi media yang lebih fleksibel dan tidak terikat jadwal siaran konvensional. Media baru telah menjadi salah satu saluran komunikasi utama dengan banyak pengguna yang secara perlahan dapat menggeser konvensional seperti media cetak,
mulai beralih ke platform online, sementara radio dan televisi memanfaatkan teknologi streaming. Banyak media massa kini menggunakan website untuk menyebarkan banyak informasi. Bahkan beberapa telah mengembangkan aplikasi khusus yang dapat diunduh oleh pengguna. Inovasi yang dihadirkan oleh media baru melalui penggunaan internet telah menjadi daya tarik bagi media konvensional seperti televisi, radio, dan koran untuk bertransformasi agar lebih eksis di era digital. Sebagai contoh, siaran televisi yang sebelumnya hanya dapat ditonton melalui perangkat berukuran besar di dalam ruangan, kini dapat diakses melalui gawai yang terhubung ke internet. Hal yang sama berlaku untuk radio yang kini dapat didengar melalui platform digital. Sementara itu, koran yang dahulu berbentuk cetak kini telah beradaptasi menjadi koran digital yang dapat diakses melalui layanan elektronik di internet. Memungkinkan kemudahan akses bagi pembaca di mana saja dan kapan saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.